Lur, aku lagi di daerah Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat nih. Dul, Ya, mati kokra. ya Pak. Yang banyak ya. Ya Pak. Dataran tinggi Cipanas memang ditumbuhin subur banyak tanaman. Dari tanaman hias sampai sayuran dan juga buah-buahan. Komplit lur. Salah satunya tanaman okra ini lur. Okra termasuk dalam keluarga kapas-kapasan dan berjenis tanaman semak. Buah dari tanaman yang tumbuh di iklim tropis ini akan tumbuh optimal di ketinggian 600 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Makanya sebagian petani di wilayah Cipanas mulai membudidayakan tanaman okra. Ada dua jenis okra yang sering dibudidayakan, yaitu okra merah dan juga okra hijau. Bentuknya memang sekilas mirip cabai ya lur, tapi okra ditumbuhi bulu halus di seluruh permukaannya lur. Seperti biasa yo, sebelum diolah, okra bakal aku cuci dulu sampai bersih. Oh iya, okra ini bakal kuolah jadi lodeh lur. Gimana? Mantap toh? Teh, ini Ya. dipotong seberapa Teh? Dipotong 3 aja. Oh, Besar-besar. besar-besar ya? Iya. Oh, Biar gampang disantap, potong okra menjadi beberapa bagian. Nah, urusan bumbu biar bagiannya Bu Dede. Bawang merah, bawang putih, serta cabai jadi racikan bumbu lodehnya lur. Lur, yang khas dari okra adalah tekstur bagian dalamnya yang berlendir dan lengket. Ini yang membuat sebagian orang tidak suka menyantap dan mengolah okra. Memasak lodeh okra tidak berbeda jauh dengan masak sayur lodeh pada umumnya lur. Awali dengan menumis bumbu sampai harum. Jangan lupa masukkan santan setelah aroma bumbunya tercium. Untuk menambah rasa sedap masakan lodeh okra, masukkan ikan asin gorengnya yo. Okra memiliki daging buah yang cukup tipis. Makanya nggak butuh waktu lama untuk mematangkannya. Jadi masukkan di paling akhir aja yo, supaya daging okra tidak hancur. Lodeh okra wis siap santap iki lur. Rasa lelah dan lapar setelah bekerja di ladang langsung sirna lur. Mak, aku makan dulu. Mak, Kang. Ayo istirahat dulu Kang. Makan. Ayo. Makan sih lur. Jos gandos pokoknya rasane. Mau izin Pak, cari daun ketut-ketutan Pak? Oh, silakan Mas. Banyak Mas. Silakan. Oh iya Pak. Lur, berbagai kuliner unik memang bisa dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia. Kalau mendengar kata kentut, pasti yang kalian bayangkan adalah aroma gas yang kurang sedap bila tercium oleh hidung. Iya toh? Ayo, ngaku. Di Pulau Bangka sendiri, ada sebuah olahan kue dengan nama yang cukup unik, yaitu kue si kentut. Kue si kentut sendiri sebenarnya merupakan olahan kue basah yang bahan utamanya menggunakan dari tanaman pohon merambat yang dikenal dengan istilah daun kentut-kentutan. Daun si kentut atau biasa disebut daun sembukan merupakan tanaman tropis yang termasuk dalam tanaman herbal. Tanaman ini biasa tumbuh liar di antara semak belukar
atau merambat di antara pohon maupun tebing di dekat sungai sekalipun. Kali ini aku mau membantu ibu Anya dulu yo untuk mengolah daun kentut menjadi jajanan khas tradisional khas etnis Tionghoa Pulau Bangka. Langsung aja yo. Pertama, untuk membuat kue si kentut ini, daun sembuan harus dipisahkan dari tangkai atau batangnya terlebih dahulu. Setelah dipisahkan semua dari tangkainya, jangan lupa dicuci hingga bersih agar kotoran dan sisa tanah hilang yo. Lur, daun sembuan mengandung zat asam organik seperti zat asam karborat yang cukup tinggi. Kandungan zat inilah yang mengakibatkan bau sembuan akan mengeluarkan bau tak sedap ketika ditumbuk atau dihancurkan daunnya. Untuk membuat kue si kentut, daun sembuan biasanya diolah bersama dengan daun suji atau daun pandan. Kedua daun ini ditambahkan selain sebagai penguat warna adonan kue, fungsinya juga agar membuat aroma daun sembuan yang kurang sedap menjadi berkurang, lur. Sementara aku menyiapkan daun sembuan, Bu Anya juga mempersiapkan adonan untuk membuat kue si kentut. Bahan pembuatan ini hampir sama dengan adonan kue lapis, yaitu pembuatan santan kelapa. Tapi yang kelapanya sudah tua yo, yang sudah mengandung minyak dan bagus untuk dijadikan santan sebagai bahan adonan kue si kentut ini. Selanjutnya, setelah santan jadi, masukkan bahan lainnya seperti gula pasir dan sedikit garam, lalu aduk hingga merata. Jika sudah merata, masukkan air perasan dari daun sembukan dan daun suji, sambil masukkan tepung beras sedikit demi sedikit ke dalam larutan santan. Kemudian diaduk lagi yo, lur. Agar lebih kenyal adonannya, tambahkan tepung tapioka. Kemudian diaduk terus hingga tercampur rata dan berbentuk adonan pasta atau sedikit cair. Terus ini kuenya tolong dikukus ya. Oh, ya Bu. Sama dengan proses pembuatan kue lapis, lur. Kue si kentut ini merupakan jenis kue basah yang adonannya akan dimasak dengan cara dikukus, atau masyarakat di sini biasa mengenalkan dengan istilah ditim dengan kuali. Adonan kue si kentut dituangkan dalam loyang untuk dicetak dan dimatangkan. Cukup 15 menit dengan api yang merata, adonan kue sudah matang dan bisa diangkat, lur. Tunggu dingin sebentar untuk selanjutnya dipotong menjadi 4 bagian. Kemudian digulung seperti bolu gulung. Ukuran bunganya pun dibentuk sesuai selera yo. Di wilayah Sungai Liat, Pulau Bangka, kue si kentut ini merupakan olahan jajanan yang disajikan setahun sekali, yaitu pada bulan keempat pada penanggalan bulan Cina. Walau namanya kue si kentut, tapi kalau diolah secara tepat akan memiliki cita rasa yang manis, jos gandos, lur.